Saya kasih satu amalan, insya-Allah mudah-mudahan bermanfaat. Sedekah subuh. Sedekah subuh, kenapa saya berkata sedekah subuh? Bukan berarti tidak boleh sedekah di waktu yang lain. Semua sedekah boleh di setiap waktu dan setiap saat, hari Jumat maupun selain hari Jumat. Tapi sedekah subuh itu termasuk sedekah yang terbaik. Kenapa? Bukan kata saya, tapi kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setiap waktu subuh Allah turunkan malaikat, tugasnya mendoakan orang yang bersedekah subuh hari. Allahumma a'ti munfiqan khalafa. Ya Allah, ganti yang lebih baik bagi orang yang infak di subuh hari. Ibu-ibu lagi halangan tidak salat, sebelum beraktivitas isi sedekah subuh. Anda tidak usah susah-susah mencari anak yatim dan orang miskin di subuh hari. Mulai hari ini masing-masing bikin kotak amal atau botol atau kaling, simpan di rumah. Setiap habis salat subuh sebelum beraktivitas isi sedekahnya. Apalagi kalau sedekah itu disertai doa. Begitu Anda sedekah, sebutkan hajatmu. Ya Allah, dengan berkah sedekah ini, ya Allah, saya ingin nikah. Mudahkan jodoh. Nikah lagi juga boleh doa, tidak apa-apa. Ada yang sedang melamar kerjaan, Anda isi, wallahi dahsyat, amalan ini wallahi dahsyat, manfaatnya banyak untuk menyembuh penyakit, menabulkan hajat, memudahkan urusan, dan tidak pernah saya sampaikan amalan ini, semua alhamdulillah berhasil mendapatkan hajatnya. Begitu Anda isi, doa, ya Allah, dengan berkah sedekah ini mudahkan lamaran kerjaan saya. Ya Allah, dengan berkah sedekah ini mohon titipkan pahalanya untuk kedua orang tua saya. Kalau ada yang merasa dirinya suka marah, suka emosi, ya Allah, dengan berkah sedekah ini tenangkan hati dan jiwa saya agar tidak emosi lagi. Ya Allah, dengan berkah sedekah ini karuniai kepada aku anak penghafal Al-Quran. Bu, jemaah sekalian, saya berkeluarga 12 bersaudara, timnas. Dan kami memang sudah disusun satu lusin 12 ini mempersiapkan kalau timnas kita belum mampu membawa juara, insyaAllah kami sekeluarga siap mengganti timnas. Alhamdulillah dari saudara saya 12 ini 10 penghafal Al-Quran. Tapi orang tua saya awam, percaya enggak? Orang tua saya bukan ulama, bukan kiai, bukan ustaz. Ayah saya belajar kelas 3 SD. Ibu saya tidak pernah masuk sekolah sama sekali. Sampai usia 40 tahun masih buta huruf, tidak bisa baca Quran. Tapi Allah berikan karunia keturunan penghafal Al-Quran. Berkat apa? Salat mereka dan sedekah mereka termasuk doa. Itu berjuangan mereka. Alhamdulillah sekarang ayah saya, ibu saya penghafal Al-Quran, yang jadi gurunya anaknya sendiri. Sekarang di Indonesia saya bawa 5 adik saya dan ditugaskan menjadi imam tarawih. Saya bawa mereka pindah dari Arab kemari. Ada 5. Yang perempuan sudah dinikahkan sama orang Indonesia, orang Jakarta. Dan saya dorong adik saya yang perempuan untuk menghafalkan suaminya biar jadi penghafal Quran. Yang 4 laki-laki, ada yang 2 bawa istrinya masing-masing dari Arab, yang 2 lagi saya nikahkan di Indonesia sama orang Indonesia. Ada 1 sama orang Sunda, 1 sama orang Lombok. Jangan khawatir Bu, masih ada lagi. Bahkan saya dorong adik-adik saya semua wajib nikah 4. Masing-masing 4 istri. Kenapa? Supaya banyak keturunan. Kalau bisa setiap satu istri 12, satu lusin. Masya Allah, luar biasa. Mengapa? Karena kita punya perjuangan yang masih panjang. Cita-cita saya mencetak 1 juta penghafal Al-Quran di Indonesia. Ketika saya datangkan adik saya tugaskan sama mereka dan tegas, kalau kalian datang hanya mau berhiburan, pulang. Kalian di sini untuk bersama-sama memperjuangkan untuk mencetak 1 juta penghafal Al-Quran. Dan alhamdulillah program ini sudah jalan. Dan kita terus memperjuangkan, dan saya harap semua jamaah insya-Allah berkenan terlibat dalam program ini. Cita-cita saya semua masjid se-Indonesia insya-Allah diimami imam penghafal Al-Quran 30 juz.
Bahkan lebih hebat lagi cita-cita saya. InsyaAllah saya yakin akan terjadi. InsyaAllah di demikian hari, di waktu yang Allah insyaAllah tentukan, insyaAllah Presiden kita penghafal Al-Quran. Coba, ya Allah, rasanya enak. Langsung diumumkan di Masjid Istiqlal, khatib dan imam salat Idul Fitri, penghafal Al-Quran 30 juz, Presiden Republik Indonesia. Oh, mantap. Imam salat Idul Adha, Presiden kita. Salat Jumat, khatib dan imam, Presiden kita. Tidak perlu ganti imam. Sudah tidak perlu ganti imam, subhanallah. Luar biasa. Coba, saya kagumi ketika membaca dan melihat YouTube-nya Presiden Erdogan, Turki. Walaupun beliau bukan penghafal Al-Quran, tapi murattal bacaannya beliau, Masya Allah. Mana ada sekarang Presiden di dunia Islam sebagaimana bacaannya yang benar. Ini sudah saatnya, tapi bukan sekarang ya, nanti maksud saya, sabar dulu. Nanti jadi kacau nanti semua. Nah, sabar dulu. InsyaAllah ada waktunya. InsyaAllah. Mulai dari sekarang kita ayo bersama-sama mempersiapkan untuk kalau anda gagal menjadi penghafal Al-Quran, jangan gagal anakmu, cucumu, generasi yang ini semua. Kita melihat, saya bangga. Kenapa saya semangat untuk mencetak 1 juta penghafal Al-Quran? Itu berkatnya acara Hafiz Indonesia. Nonton kan acara Hafiz Indonesia? Nangis ya? Alhamdulillah. Habis tisu kan? Tahu enggak salah satu karunia Allah untuk Indonesia? Ada teman saya berusaha punya TV di Arab. Beliau ingin membuka dan membuat acara Hafiz Indonesia versi Arab. Tapi gagal. Kenapa? Karena tidak menemukan jumlah yang banyak penghafal Al-Quran di bawah usia 10 tahun. Hanya Indonesia saja. Malaysia kalah, Indonesia saja. Di bawah 10 tahun. Dan sayang sekali memang anda yang nonton acara Hafiz Indonesia, anda nonton acara yang sudah jadi. Tapi anda belum tahu apa yang kami berjuangkan di belakang layar. Sebelum acara Hafiz Indonesia, 4 bulan bekerja keras. Sambil tim turun ke lapangan, ke desa-desa, kampung-kampung, ke pulau-pulau untuk menumbulkan dan mendatangkan, menghadirkan para penghafal Al-Quran. Ketika dibawa di Jakarta, 2 bulan berturut-turut kami didik mereka. Yang awalnya pemalu, awalnya ada yang mohon maaf, kencing di celananya sendiri. Saking tidak berani, takut. Alhamdulillah sekarang menjadi mereka pemberani. Bahkan mereka berlumba-lumba azan subuh. Mereka berlumba-lumba membangunkan sesama saudaranya. Sama-sama tertib, makan. Kita menghadirkan doktor kesehatan, kita menghadirkan doktor psikologi jiwa untuk menjaga perasaan mereka selama 2 bulan. Didampingi kadang-kadang ibu mereka, didampingi kadang-kadang ayah-ayah mereka. Dan semua rata-rata sepakat orang tua mereka, tidak pernah kami merasakan bangga memiliki anak sebagaimana kami melihat perjuangan di Hafiz Indonesia. Dan Alhamdulillah begitu selesai acara Hafiz Indonesia, kami tidak tinggalkan mereka. Kami terus kawal, kami terus pimpin. Dan Alhamdulillah mereka di kampung masing-masing sudah membangun rumah tahfiz. Ada yang membangun pesantren untuk mencetak dan melahirkan jumlah yang banyak penghafal Al-Quran. Dan ini perjuangan luar biasa. Tidak mudah. Berapa biaya yang dikeluarkan. Dan mohon maaf, belum ada sponsor yang bisa mensponsori kita dan membayar full untuk kita. Kita terus bekerja keras. Dan Alhamdulillah masih Allah hantarkan kepada kita orang yang dermawan, orang yang baik, yang berduli dengan dan mencintai Al-Quran. Allah anugerahkan. Wallahi menurut saya, saat ini, zaman ini, sedekah yang terbaik dan yang termulia, semua apapun yang terkait dengan Al-Quran, itulah yang termulia. Makanya boleh anda ketika anda bersedekah, jangan lupa disertai doa. Di antaranya anugerahkan ya Allah Indonesia menjadi negara Al-Quran. Tapi tolong fokus. Kalau anda isi sedekahnya, tolong disesuaikan. Jangan isi sedekahnya koin, teng, tapi doanya sampai terbit matahari. Tidak ada malunya. Kata Allah, koin-koin aja sedekahnya, doanya dah habis-habis. Hajatnya panjang, lebar. Malu kita. Bukan Allah tidak bisa. Allah maha bisa menabulkan hajat. Tapi kita malu sama Allah. Kok cuma bikin teng, ya Allah, ya Allah, ya Allah, panjang. Fokus. Kalau usulan saya, 1 sedekah, 1 hajat.
Satu sedekah, satu hajat. Dan insyaAllah akan anda melihat manfaatnya. Mudah-mudahan semua yang hadir, insyaAllah menjadi keluarga besar 1 juta penghafal Al-Quran. 1 juta mencetak penghafal Al-Quran. 1 juta keluarga Al-Quran yang insyaAllah akan membangun generasi baru yang membawa Indonesia menjadi baldatun tayyibatun rabbun ghafur, dan di masa yang akan datang insyaAllah Indonesia menjadi lebih baik. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu fikum. Terima kasih, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Mungkin ada panitia ingin menyampaikan selanjutnya. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.